Materi yang kedua dan ketiga, proses kimia hijau dan reaksi kimia. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi senyawa kimia dan reaksi kimia yang berperan dalam proses kimia. Nah, di sini kalian bisa lihat video YouTube ya tentang pemanasan global. Coba perhatikan video mengenai proses terjadinya pemanasan global pada link YouTube di bawah ini. Nah, ada pertanyaan tuh. Pernahkah kamu merasa berpikir mengapa bumi kadang terasa panas, kadang terasa dingin? Nah, ya kan kita terkadang tuh merasa panas, kadang merasa dingin. Kira-kira ada reaksi apa? Nah, pasti bertanya-tanya kan? Tentunya ada reaksi kimianya. Kemudian kita tahu ya, itu adalah pemanasan global. Terus apa itu pemanasan global? Jadi pemanasan global itu meningkatnya suhu lingkungan akibat adanya apa? Efek rumah kaca seperti ada karbon dioksida tadi kita lihat di YouTube ya. Karbon dioksida, karbon monoksida yang menyebabkan terjadinya pemanasan global dan masih banyak lagi. Adanya efek rumah kaca itu seperti karbon dioksida, karbon monoksida membuat lapisan ozon itu menipis. Ketika lapisan ozon yang melindungi bumi itu menipis, bahkan nanti lapisan ozon itu bisa dimasuki yang namanya ultraviolet, itu bahaya, sangat bahaya bagi kesehatan. Bisa menyebabkan kanker bahkan kematian. Nah, tahukah kamu bahwa ada proses kimia yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Pastinya ada, karena proses kimia itu tadi bisa menghasilkan yang namanya karbon dioksida, karbon monoksida, dan masih banyak lagi ya. Tahukah kamu bahwa ada proses kimia yang dapat mengatasi terjadinya pemanasan global? Nah, ketika ada pemanasan global nih, ada masalah pemanasan global, ada juga nih solusi untuk mencegahnya. Jadi kimia itu bisa menjadi masalah, bisa juga ada solusinya dari reaksi kimia juga. Apa? Seperti reaksi fotosintesis ya. Makanya di jalan raya itu banyak sekali pohon-pohon ya yang mengitarinya. Supaya apa? Untuk menetralisir suhu lingkungan. Ketika ada karbon monoksida, karbon dioksida dari lingkungan yang akan diserap oleh pohon atau tumbuhan, kemudian dihasilkanlah oksigen. Dan udara di sekitar lingkungan akan sejuk, segar kembali. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi proses kimia baik yang mendukung atau menentang prinsip kimia hijau? Lalu bagaimana nih kita tahu? Tentunya kita harus belajar untuk mengetahuinya yang namanya proses kimia dan reaksi kimia. Maka bahasan materi ini yang pertama unsur kimia, atom ya. Tadi kita bahas ada oksigen, karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu tersusun dari karbon dan oksigen. Kemudian yang kedua ada sistem periodik unsur. Unsur-unsur itu atom ya, karbon dioksida, oksigen terletak pada sistem periodik unsur. Kemudian ada rumus kimia. Di situ nanti kita mempelajari ada rumus molekul, rumus empiris, rumus struktur. Ada tata nama senyawa. Ketika kita tahu nih rumus-rumusnya, kita juga harus tahu nama-namanya sehingga kita bisa menyebutkan tadi CO2 namanya karbon dioksida, O2 namanya dioksida. Kemudian ada persamaan reaksi. Jadi ketika ada reaksi kimia, biasanya itu di antara sebelah kiri dan sebelah kanan itu
berbeda ya. Untuk melakukan persamaan reaksi kimia juga ada rumus-rumusnya menggunakan permisalan A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah, kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama adalah unsur kimia atau atom. Contoh peran atom dalam kehidupan. Nah, di sini ada materi atau benda. Sebelumnya kalian tahu apakah materi itu? Ya, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan mempunyai ruang atau volume. Nah, seperti ini ada beras ya, ada pohon, ada di sini contohnya hand sanitizer, kayak benda-benda gitu. Nah, kita juga termasuk manusia juga termasuk dari materi atau benda karena dia memiliki massa dan memiliki ruang. Kita ambil contoh di sini adalah beras, terbentuk dari tepung beras, tersusun dari amilum, amilopektin. Jadi dari yang besar itu tadi beras, kita rinci lagi sampai yang paling terkecil penyusunnya. Nah, setelah itu terbentuk dari molekul glukosa. Nah, glukosa itu tuh tersusun lagi, yaitu dari atom C, atom H, atom O. Ya. Dan ada kayu dan daun, terbentuk dari serat kayu dan serat daun, tersusun dari selulosa lignin. Nah, terbentuk dari molekul glukosa, tersusun dari atom C, atom H, atom O. Begitu. Sampai hand sanitizer yang biasa kita pakai itu terbentuk dari apa? Alkohol dan air. Tersusun dari alkohol, air. Nah, alkohol di sini terbentuk dari molekul etanol. Di situ ada CHO atomnya ya. Kemudian air, molekul air tersusun dari atom H, atom O. Nah, semua atom-atom ini terletak pada sistem tabel periodik unsur yang akan kita pelajari setelah struktur atom. Atom yang merupakan bagian terkecil dari unsur ternyata masih tersusun dari elektron, proton, dan neutron. Berbagai usaha telah dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana partikel-partikel tersebut tersusun di dalam suatu atom. Sampai saat ini, tidak ada satupun alat yang mampu untuk melihat bagaimana bentuk dan susunan dari atom. Jadi, sampai sekarang pun belum diketahui. Tapi, beberapa ahli membuat suatu model untuk menjelaskan bagaimana keadaan suatu atom yang sebenarnya berdasarkan fenomena atau gejala-gejala yang ditimbulkan. Model-model atom dapat dibahas dalam perkembangan teori atom. Pada perkembangan ini yang pertama, Demokritus 460 sampai 370. Sepertinya ini ada salah ketik ya. Jadi dari 370 sampai 460 ya. Percaya bahwa alam semesta terbuat dari ruang kosong dan bagian-bagian kecil yang disebut atom yang tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi Demokritus percaya bahwa alam semesta ini tersusun dari partikel yang kecil ya. Semesta yang ruang kosong ini ada bagian-bagian kecilnya. Maka pada Demokritus ini adalah mengenalkan istilah atom, yaitu atomos, tidak dapat dibagi. Pasti di semesta ini ada sesuatu hal yang kecil yang udah tidak bisa dibagi lagi. Nah, kemudian kita lanjut ke penelitian Johann Dalton ya. Ketika melakukan di sini teorinya didasarkan hipotesis, belum ke penelitiannya. Nah, semua materi terdiri dari penyusun kecil yang disebut atom. Ya, melanjutkan pernyataan dari Demokritus. Menurut Dalton, atom tidak dapat dipisahkan dan senyawa tersusun ketika atom-atom berikatan. Ketika Dalton mengajukan model ini, elektron, proton, dan neutron belum ditemukan. Nah, jadi pada model atom Dalton dinyatakan seperti bola pejal, tidak bisa dibagi lagi ya. Selanjutnya Thomson. Di sini Thomson
menyatakan bahwa atom seperti roti kismis. Teorinya didasarkan eksperimen tentang sifat-sifat sinar katode ya. Selanjutnya ada Rutherford. Atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Atom seperti planet yang mengelilingi matahari. Jadi pada model Rutherford, atom seperti planet yang mengelilingi matahari berdasarkan eksperimen hamburan sinar alfa ke lempeng tipis emas. Di sini terjadi penemuan inti atom. Penelitian selanjutnya oleh Niels Bohr, atom seperti tata surya. Nah, teorinya berdasarkan penelitian terhadap spektrum atom. Di sini telah diketahui kulit ya. Ada kulit K, L, M, N, di mana N1 maksimal 2 elektron, N2 ya maksimal 8 elektron, N3 maksimal 18 elektron, dan N4 maksimal 32 elektron. N itu kulit ya, kulitnya. Nah, partikel dasar penyusun atom itu ada 3, proton, elektron, neutron. Proton ditemukan oleh Goldstein, elektron oleh Thomson, dan neutron oleh James Chadwick. Di sini muatannya untuk proton itu positif, elektron negatif, dan neutron itu netral. Nah, yang kedua kita ke sistem periodik unsur atau SPU. Sistem periodik unsur merupakan sistem pengelompokan unsur yang bertujuan untuk mengelompokkan unsur berdasarkan sifat-sifatnya. Ya, biasanya di tabel periodik unsur itu ada warnanya, ada warna kuning, ya biasanya beda-beda ya. Intinya pasti warnanya beda-beda. Nah, di situ digambarkan sifat-sifatnya, ada yang berbentuk gas, cair, padat. Nah, tabel sistem periodik unsur mempunyai banyak versi. Namun, tabel sistem periodik unsur yang banyak digunakan sekarang adalah tabel standar IUPAC, International Union Pure and Applied Chemistry. Coba cermati sistem periodik unsur berikut ya. Nah, di sini ada tabel periodik yang Ibu bilang. Ini warna-warni ya, ada oranye, biru, hijau, pink. Ini sifat-sifatnya berbeda ya. Ada padat, warna biru, gas, oranye, yang warna pink cair, terus yang hijau unsur buatan. Jadi tabel periodik ini adalah tempat-tempatnya atom atau unsur-unsur ya, diletakkan secara sesuai dengan sifat-sifatnya. Jadi peletakan ini tidak sembarangan ya. Di sini ada juga periode dan golongan. Periode itu yang mendatar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 ya. Kemudian golongan itu yang vertikal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada golongan 1A, ada golongan 2A, intinya ada golongan A dan ada golongan B. Untuk golongan A sampai 8 juga, golongan B sampai 8. Nah, untuk memudahkan menghafal golongan 1A hingga 8A bisa menggunakan jembatan keledai dengan bernyanyi. Nanti nadanya seperti ini. Halina kemarin Rabu Cesa di Francisco, beli mangga campur serikaya, banyak rasanya. Bang Aladin gagah India tempat tinggalnya, Cak Sudiman gendut senangnya pakai belangkon. Tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak. Nadanya kayak gitu ya. Nah, langsung aja. Intinya bisa menggunakan lagu itu ya. Kalian juga pastinya lebih tahu nadanya seperti apa. Oke?
Nah, untuk sistem periodik unsur atau SPU itu ada 4 yang harus diketahui ya. Ada golongan, periode, atom, dan konfigurasi elektron. Kita bahas terlebih dahulu golongan. Golongan adalah susunan unsur-unsur dalam SPU ke arah tegak atau vertikal yang disusun berdasarkan kemiripan sifat. Secara garis besar, unsur-unsur dalam tabel periodik modern dibagi dalam 2 golongan, yaitu golongan utama atau A dan golongan transisi, golongan B. Kemudian periode. Nah, adalah susunan unsur-unsur dalam SPU arah mendatar atau horizontal yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Periode dibagi 2, yaitu periode pendek dan periode panjang. Penjelasan lebih jelasnya bisa kalian baca ya di materi ajar. Ibu harap kalian juga mau membacanya gitu. Nah, selanjutnya untuk atom, unsur, molekul, dan ion itu penting juga pasti ada di sistem periodik unsur. Kemudian ada konfigurasi elektron digunakan untuk menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik. Nah, suatu atom memiliki sifat dan massa yang khas satu sama lain. Berdasarkan penemuan partikel penyusun atom dikenal istilah nomor atom, ya dilambangkan dengan huruf Z, dan nomor massa A yang dilambangkan sebagai berikut. Nah, di sini ya. Ini ada X, lambang atom, dan A di sini pangkatnya di atas ya. Itu adalah nomor massa. Kemudian di sini ada di bawah dia nomor atom ya, angka yang kecil. Nah, contohnya ini ada U ini adalah lambang atom. Kemudian 238 ini adalah nomor massanya, dan 92 itu adalah nomor atom. Di sini ada penjelasannya, nomor atomnya ada 92, nomor massanya ada 238, jumlah elektronnya ada 92 ya, karena nomor atom sama jumlah elektron itu hampir sama. Nanti perbedaannya jika dianya bermuatan positif atau negatif ya. Misalnya 2 plus, 1 plus, atau 2 min, itu nanti dijumlah. Ada perhitungannya. Kemudian ada jumlah neutron itu nomor massa dikurang nomor atom. Jadi 146. Jumlah proton adalah sama dengan nomor atom 92. Nah, ini yang Ibu katakan ya. Ada muatannya positif ya. Contohnya di sini adalah kalium, nomor massanya 39 dan nomor atomnya ada 19. Nah, jadi kan neutron tadi Ibu bilang massa dikurangin atom. Jadi 39 dikurang 19 sama dengan 2. 20 ini ya, harusnya salah ketik ini. 20. Kemudian elektron ya sama dengan 19 di min sama plus, jadinya kan min ya. Jadinya dikurang 1 jadi 18. Nah, di sini disebut dengan nuklida. Adalah jenis atom yang dideskripsikan secara tepat melalui nomor atom dan nomor massa. Nuklida terdiri atas 3 jenis, yaitu ada isotop, isobar, isoton. Isotop, nah cara praktisnya ini top, atom. Jadi nomor atomnya yang sama tapi nomor massa berbeda. Contohnya ada atom U ya, 235, nomor massanya, nomor atomnya 92, dan atom U yang kedua ini ada nomor massanya 238 dan nomor atomnya 92. Tuh. Di sini nomor atomnya sama ya, sama-sama 92. Kemudian ada isobar. Bar massa. Jadi nomor massanya sama, nomor atom
beda. Contoh di sini ada atom C, nomor masanya 13, nomor atomnya 6. Dan di sini ada atom C, nomor masanya 13, nomor atomnya 7. Ya, nomor atomnya berbeda, nomor masanya sama. Jadi ini termasuk isobar. Kemudian ada isoton, neutron, berarti neutronnya yang sama. Tadi neutron apa? Nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, ini contohnya ya. Ada oksigen, nomor massanya 15, kemudian nomor atomnya 8. Dan ini N ya. Nomor massanya 14, nomor atomnya 7. Nah, jadi kan tadi nomor massa dikurangin nomor atom. 15 dikurang 8 tuh 7. 14 dikurang 7, 7. Jadi neutronnya sama. Itu namanya isoton. Selanjutnya ada konfigurasi elektron. Menurut prinsip Aufbau, elektron menempati pada orbital dimulai dari energi terendah ke energi yang lebih tinggi. Diagram tingkat energi Aufbau itu menggunakan SPDF, di mana S maksimal itu 2 elektron ya. Kalau P maksimal 6, D maksimal 10, F maksimal 14. Di sini ada contohnya adalah karbon ya, nomor atomnya 6. Caranya 1s2, 2s2, 2p2. Apa sih fungsinya konfigurasi elektron? Untuk mengetahui tempatnya atom-atom itu di sistem tabel periodik unsur. Nah, ini sudah dituliskan semuanya ya. Ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 sampai 7p6. Itu penggunaannya ya. Kemudian ada rumus kimia. Rumus kimia menyatakan komposisi dari partikel terkecil penyusun zat tersebut yang dinyatakan dengan lambang ya. Ini salah ketik lambang unsur serta perbandingan jumlah atom-atom unsur penyusun partikel tersebut yang dinyatakan dengan angka. Angka 1 tidak dituliskan. Nah, rumusnya itu ya. Menyatakan komposisi dari partikel terkecil penyusun zat yang dinyatakan dengan lambang unsur serta perbandingan jumlah atom-atom. Seperti contohnya C6H12O6 glukosa itu adalah rumus kimia ya. Nah, rumus kimia itu terbagi dua, ada rumus molekul, ada rumus empiris. Rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah yang sesungguhnya dari atom-atom yang menyusun suatu molekul yang dinyatakan dengan lambang unsur-unsurnya. Jadi, rumus molekul itu tuh rumus yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Sedangkan rumus empiris itu menunjukkan jenis dan perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusunnya. Jadi, yang paling sederhana. Intinya gitu. Kalau rumus molekul itu yang sebenarnya, kemudian yang rumus empiris itu yang sudah paling sederhana. Contoh di sini misalnya rumus molekulnya C12H12O11 ya. Kemudian rumus empirisnya di sini ada contohnya NaCl. Itu kan koefisien ya, yang angka-angkanya itu udah nggak ada lagi. Tuh. Atau misalnya contohnya ya, rumus molekulnya C6H12O6. Itu rumus molekul karena dia menyatakan jenis dan jumlah yang sesungguhnya. Sedangkan untuk rumus empirisnya berarti kan bisa lebih sederhana lagi. Ya kan 6 12 6 sama-sama dibagi 6 jadinya CH2O. Tuh. Ada rumus struktur, itu menggambarkan kedudukan dalam ruang masing-masing atom dalam suatu molekul. Jadi ingat aja kalau rumus struktur itu ada tangan-tangannya. Di sini kan ada H2O, kemudian di sini ada ikatan-ikatan. Itu rumus struktur. Nah, kita beralih ke tata nama senyawa. Untuk yang pertama ada senyawa ionik ya. Senyawa ionik terbentuk dari gabungan unsur logam, ion positif, dan non-logam.
Diingat aja, senyawa ionik itu antara unsur logam dan non-logam. Bisa diketahui di tabel periodik. Cara memberi nama senyawa ionik berdasarkan UPAC. Yang pertama, senyawa biner atau diatomik dengan menuliskan nama unsur logam diikuti dengan nama unsur non-logam dengan akhiran ida. Sini contohnya pada golongan transisi. Untuk golongan transisi dia menggunakan Romawi, pasti menggunakan Romawi, atau golongan B itu menggunakan Romawi, ya. Ada besi 2 klorida. Di sini kan Fe itu muatannya 2, Cl itu min 1, ya. 1 min, ya. Jadi besi 2 klorida. Nah, di akhirnya ini kan sebenarnya klorin, tapi di akhirnya ida, jadinya klorida. Khusus untuk golongan A semuanya langsung dituliskan sesuai tabel periodik. Nah, beda ya, kalau misalnya di golongan B dia menggunakan angka-angka Romawi, itu bedanya. Sini ada contohnya untuk golongan A, ya, KCl, kalium klorida, sama kan? MgF2, magnesium fluorida. Selanjutnya senyawa poliatomik. Nah, kalau poliatomik itu berarti poli, banyak, ya, banyak atomnya. Dengan menuliskan nama kation, ion positif diikuti dengan nama anion, ion negatif, ya. Atau poliatomnya, ya. Misalnya ketik contoh, misalnya Fe2+ bereaksi dengan SO4 2- menghasilkan, nah ini tuh muatannya, ya, Fe2SO4 2 juga, jadinya besi 2 sulfat. Untuk SO4 ini udah namanya biasanya udah ada di tabel-tabel. Besi 3 perklorat. Untuk O gini, PO4 fosfat, sulfat, perklorat itu udah ada namanya dari sananya, ya. Nah, untuk Fe itu bedanya, ya. Kalau misalnya golongan B dia ada Romawinya, kalau misalnya golongan A langsung dituliskan namanya sesuai di tabel periodik. Nah, untuk senyawa kovalen, bedakan ya, tadi kalau senyawa ion itu antara logam dan non-logam. Sedangkan di sini ada senyawa kovalen dibentuk oleh 2 unsur non-logam. Jadi non-logam semua. Untuk pemberian namanya itu ada ada mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka, ya. Nah, ini langsung ke contoh saja. Jadi kan SO2. Nah, untuk golongan A-nya, ya, itu khusus untuk golongan 1 sampai 3. Logam, untuk golongan logam pada senyawa ionik. Nah, kan sulfur juga logam, ya, tapi dia kan bukan golongan 1 sampai 3 lagi, makanya di sini dia disebut senyawa kovalen. Nah, makanya belerang dioksida. Kalau untuk ionik, dia golongan A-nya hanya sampai golongan 1 sampai golongan 3A. Oke, selanjutnya asam. Asam terdiri dari ion hidrogen, ya, atau H+, dan anion monoatomik ataupun anion poliatomik. Cara memberi nama asam sama seperti memberi nama senyawa ion. Contoh HCl, hidrogen klorida, ya. Namun H di situ hidrogen, di situ diganti asam, asam klorida, asam sulfat, asam fosfat. Ya. Basa terdiri dari kation dan ion hidroksida OH-. Cara memberi nama basa sama seperti memberi nama senyawa ion, ya. Tadi jadi kalium hidroksida, bagian akhirnya ada idanya juga.
Nah, pembahasan terakhir tentang persamaan reaksi kimia. Nah, salah satu senyawa penyusun gas LPG adalah etana C2H6 yang saat dibakar akan menghasilkan gas CO2 dan uap air H2O menurut reaksinya sebagai berikut ya. 2C2H6 dalam bentuk gas bereaksi dengan 7O2 dalam bentuk gas menghasilkan 4CO2 dalam bentuk gas dan 6H2O dalam bentuk gas di sini ya. Nah, cara penulisan reaksi tersebut dinamakan persamaan reaksi kimia. Kita lihat reaksi kanan dan kiri. Reaksi kanan dan kiri ya. Apakah sudah sama ya? C di sini ada 4 ya. 2 dikali 2, 4. C di sebelah kanannya juga 4. Nah, sesuai. H di sini ada 2 dikali 6, 12. Nah, di sebelah kanannya juga 6 dikali 2, 12. Sama-sama ya. Kemudian di sini O-nya. O-nya ada 7 dikali 2, 14. Nah, di sini ada 4 dikali 2, 6. 4 dikali 2, 8. Kemudian 6 dikali 1, 6. Jadi 8 ditambah 6, 14. Jadi reaksi kiri dan reaksi kanan sudah setara. Pokoknya sesuai. Ini adalah persamaan reaksi kimianya. Nah, persamaan reaksi kimia meliputi lambang dan rumus. Tadi ada lambang dan ada rumus ya. Ada tanda panah juga yang menunjukkan terjadinya reaksi dan fase zat. Zat-zat yang bereaksi terletak sebelum tanda panah yang disebut reaksi. Jadi zat sebelum tanda panah namanya reaksi ya, pereaksi atau reaktan. Sedangkan zat-zat hasil reaksi yang berada di sebelah tanda panah disebut dengan hasil reaksi atau produk. Fase zat atau wujud zat terdiri dari 4, yaitu padat, solid, cair, liquid atau liquid, terus gas lambangnya G, dan larutan aqueous ini aki ya. Secara umum persamaan reaksi dapat dituliskan sebagai berikut. Ini langsung kita ke contoh ya. Misalnya ada fase zatnya, ada di sini A, fase zat. Ini rumusnya bisa seperti ini. Kiri dan kanan harus sama ya. Keterangannya A dan B sebagai pereaksi karena dia terletak sebelum tanda panah. Kemudian C dan D sebagai hasil reaksi karena terletak setelah tanda panah. Kemudian P ini adalah koefisien dari reaksi zat A. Q koefisien reaksi zat B. R koefisien reaksi zat C. Dan S koefisien reaksi zat D. Koefisien reaksi ditetapkan dan dicantumkan agar persamaan reaksi setara, yaitu jumlah atom masing-masing unsur di sebelah kiri ya. Sebelah kiri sama dengan unsur di sebelah kanan. Perhatikan contoh penyetaraan reaksi kimia berikut. Nih, di sini ada contohnya ya. Cl2 dalam bentuknya gas bereaksi dengan KOH, kalium hidroksida ya. Dalam bentuknya larutan aki menghasilkan KCl, kalium klorida ya penamaannya. Berarti KCl ini termasuk apa? Termasuk senyawa ionik ya, karena K kan golongan 1A. Kemudian berarti kan logam dengan non logam. Nah, golongan 1. Terus ada kalium perklorat. Nah, ini dan H2O. Kita lihat Cl yang di sebelah kiri ada 2. Cl yang di sebelah kanan ada 2. Nah, K yang di sebelah kiri ada 1. K yang di sebelah kanan ada 2, ya kan? K 1, 2. Kemudian O di sini sebelah kiri ada 1. Yang di sebelah kanan ada 3. Ya kan? 2 ditambah 1, 3. Kemudian di sini H sebelah kiri ada 1, H di sebelah kanan ada 2. Jadi reaksi ini belum setara.
Mari kita setarakan. Yang pertama, kita tulis lagi reaksinya seperti ini. Kemudian kita buat permisalan koefisiennya ya. Ada di depannya A, B, C, D, E. Setiap atom disamakan jumlahnya antara ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jumlah atom Cl di sini kan lambangnya A ya. 2 kali A berarti 2A. Nah, ini sama dengan ini dituliskan setelah tanda panah ya. Berarti kan Cl 2A. Nah, Cl yang di sebelah kanan itu berapa? Berarti 2A sama dengan di sini C-nya. Cl-nya di C. Terus Cl-nya D. Berarti C ditambah D. Jadi 2A sama dengan C ditambah D. Ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian ke K. K di sini B ya, yang sebelah kiri B. B ya sama dengan, tanda panah ini jadi sama dengan K yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu C 1 ya, berarti C ditambah D ya, itu persamaan yang kedua. Kemudian yang O yang sebelah kiri ini B ya. Kemudian tanda panah ini sama dengan sebelah kanan nih. O-nya berapa nih? Ada 2D ditambah E. Ya kan? 1. Ya. Kemudian ada H ini B. Tanda panah ini sama dengan, nah H yang di sebelah kanan ada berapa? 2E. Nah, kita udah dapatkan persamaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini dimisalkan. Untuk pemisalan itu dimulai dari angka 1 dan selanjutnya. Pemisalan di sini hingga benar-benar tidak terjadi pecahan ya, biar lebih mudah. Jadi dimisalkan A sama dengan 1. Kenapa dimisalkan A sama dengan 1? Karena tidak ada terjadi pecahan ya. Sehingga dari persamaan 1 ya, sama 1 kita ambil 2 sama dengan C ditambah D, ya kan? A-nya sama dengan 1, berarti 2 dikali 1. Ya, jadi 2 sama dengan C ditambah D. Dah. Kemudian kita masuk ke persamaan kedua. B sama dengan C ditambah D, jadi B sama dengan 2. Kenapa sama? Karena kan sama nih. B sama dengan C ditambah D. Nah, berarti 2 ya. Paham kan? Kemudian persamaan yang keempat. Jadi bisa apa ya? Tidak berurutan, terpenting A, B, C, D-nya ini bisa dihasilkan mana duluan, entah persamaan kedua, ketiga, atau keempat. Jadi ini kita ke persamaan keempat dulu ya. Karena persamaan keempat kan udah diketahui B-nya. Gampang, tinggal kita mencari E. Nah, B-nya tadi 2. 2 berarti kan 2 sama dengan 2E. Jadi E sama dengan 1 karena dia pindah ruas. Jadi 2, kan B ini 2 tadi ya. 2 dibagi 2, 1. E-nya udah ketemu nih. A udah ketemu. B udah ketemu. E udah ketemu. Yang belum ketemu itu C dan D. Oke, sekarang kita ke persamaan yang ketiga. Karena persamaan yang ketiga itu kita mencari D-nya. Karena B udah ketemu, E juga udah ketemu. Yaitu B sama dengan 2D ditambah E. Nah, B sudah ketemu 2. Ya kan? Sama dengan 2D. Ditambah 1. E-nya tadi 1. Jadi D sama dengan 1/2. Karena dia pindah ruas ya. Ya kan? Nah, ini kan positif ya. Dia pindah ke sebelah sini, jadi kan 2 dikurang 1, jadi 1. Kemudian ini dibagi, jadi 1/2 ya. Tuh. Kemudian ada persamaan yang kedua, karena D sudah ketemu, di sini kita cari C-nya. 2 sama dengan C ditambah D. 2 sama dengan C ditambah setengah, jadi C sama dengan 3/2. Dia pindah ruas ya, D-nya di sini dikurang. Nah, ini juga menggunakan yang namanya matematikanya juga harus bisa ya. Ya, kayak pecahan, penjumlahan. Kemudian ini menggunakan yang namanya SPLDF. Persamaan linear ya. Nah, itu.
Jadi bisa kita tuliskan di sini kan A, B, C, D, E udah ketemu semua ya. Jadi Cl2 ditambah 2KOH menghasilkan 3/2 KCl ditambah 1/2 KClO2 ditambah H2O. Nah, agar tidak berbentuk pecahan maka koefisien dikalikan 2 menjadi 2Cl2 ya kan, sama-sama dikalikan 2 biar tidak terjadi pecahan, kemudian ditambah 4KOH menghasilkan 3KCl ditambah 1 kalium perklorat, kemudian ditambah 2H2O. Biasanya satu tidak perlu dituliskan ya. Oke, itu selesai, itu caranya. Quote of the day kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah. Oke, semangat untuk ulangannya. Sampai sini dulu videonya. Untuk video pelestarian lingkungan bisa dibaca masing-masing ya. Oke, sekian dulu. Semangat!